Climate change pasti akan muncul akibat dari pembangunan IKN. Kenapa narasi negatif muncul di media-media nasional? Bukankah IKN adalah suatu simbol dari pembangunan yang baik? Ibu kota Nusantara, kita bisa apa? Sekarang semua orang udah pada tahu kalau ibu kota Nusantara tetap berjalan meskipun banyak protes. Dikaitkan dengan pembangunan dan perubahan sosial, pembangunan IKN tentu menciptakan banyak perubahan. Pembangunan IKN pasti akan berdampak kepada iklim dan tentunya sosial. Kepingin tahu kenapa? Ini alasannya. Climate change pasti akan muncul akibat dari pembangunan IKN. Kenapa? 1. Penebangan pohon terjadi begitu masif. Yang kedua, pembangunan jalan tol yang mengganggu ekosistem. Dan yang ketiga adalah penggunaan tembaga dan baja sebagai salah satu bahan yang ada di Istana Garuda. Lalu bagaimana dengan social change? Pasti semuanya pada ingat cerita-cerita di media tentang potensi pelanggaran terhadap hak warga sekitar. Di mana di sana ada HGB, ya hanya 10 tahun untuk warga, dan 190 tahun untuk investor. Ini adalah potensi pelanggaran hak dari warga sekitar. Kita tidak bisa memungkiri bahwa IKN juga tetap berjalan bangunannya, tetapi lepas dari itu masih banyak narasi negatif yang muncul dari berbagai macam media tentang IKN. Di sini saya coba mengurai beberapa tayangan media yang kemudian membahas tentang sisi narasi negatif dari IKN. Di antaranya, tayangan Buka Mata 24 Desember 2021 berjudul Yang Tidak Dikatakan Jokowi Soal Ibu Kota Baru, diproduksi Narasi Newsroom, ditayangkan di platform YouTube. Konten yang juga mengangkat narasi negatif dari pembangunan IKN adalah narasi timpang IKN versus SD Impress oleh Metro TV di tanggal 16 Juni 2023. Tempo Explain, tanda-tanda pembangunan IKN bakal mangkrak di tanggal 10 Juli 2024. Yang selanjutnya adalah dibalik ambisi Jokowi dalam IKN, carut-marut IKN dalam 10 babak. Narasi Explain 21 Juli 2024 dan juga nestapa di balik ambisi Jokowi untuk Ibu Kota Nusantara yang dibuat oleh IDN Times di tanggal 30 Agustus 2024. Tentunya narasi negatif yang dibangun oleh media bukan tanpa alasan. Teman-teman media juga sudah mempertimbangkan banyak hal sampai narasi-narasi itu kemudian muncul. Kita sebagai penikmat akan ditantang untuk bisa berpikir kritis apakah yang ditayangkan media itu perlu kita apresiasi dan kita dukung atau malah sebaliknya. Ketika saya berusaha untuk memposisikan diri dalam posisi netral, akhirnya saya masih punya tanda tanya besar dalam pikiran saya. Kenapa narasi negatif muncul di media-media nasional? Bukankah IKN adalah suatu simbol dari pembangunan yang baik? Faktanya adalah CNN Indonesia di tanggal 14 Agustus 2024 jam 6:18 mengemukakan alasan pembangunan IKN dianggap tidak kuat. Alasan Jokowi bangun IKN, Istana Jakarta bau kolonial. Itu adalah isi dari narasinya. Jokowi berpendapat bahwa pembangunan IKN perlu dilakukan, salah satunya adalah karena Istana Negara saat ini sangat identik dengan kolonial dan tidak bernafaskan Indonesia. Hal ini tentu ditentang oleh banyak pihak. Bagaimana bisa? Alasan pembangunan mega proyek ini adalah karena infrastruktur. Alasan selanjutnya adalah penggunaan APBN yang cukup besar. Sudah mencapai 71,8 triliun sejak 2022 sampai dengan 2024 oleh Kompas.com di tanggal 26 Maret 2024. Kalau kita cermati, sebenarnya kebutuhan Indonesia ini masih banyak yang perlu diprioritaskan daripada membangun infrastruktur. Sebut saja case tentang stunting. 1 dari 3 balita Indonesia menderita stunting. Dan ini adalah sebuah masalah yang serius. Bayangkan ketika 1 dari 3 balita kita menderita stunting, apa yang terjadi dengan generasi kita 20 tahun lagi? Media kemudian juga sempat ramai menyuarakan narasi negatif tentang IKN adalah karena penyebab selanjutnya. Dampak lingkungan. Penebangan pohon, pengalihan fungsi hutan, dan jalan satwa yang terdampak akibat pembangunan dari IKN. 15 Maret 2024, Forest Watch Indonesia menulis sebuah artikel berjudul Luka Alam di Balik Mega Proyek Ibu Kota Baru.
Dalam kurun waktu 3 tahun 2018 sampai dengan 2021, deforestasi di wilayah IKN mencapai 18.000 hektar, dengan 14,01 ribu hektar diantaranya berada di hutan produksi, 3,14 ribu hektar di area penggunaan lain, sisanya 807 hektar di Tahura, 9 hektar di hutan lindung, 15 hektar di area lainnya. Catatan FWI di tahun 2023 menerangkan bahwa sepanjang 2022 dan sampai Juni 2023, luas areal terdeforestasi mencapai 1.663 hektar. Deforestasi dimaknai sebagai perubahan tutupan hutan alam menjadi bukan hutan alam. Something serious, right? Hal ini juga sejalan dengan adanya penampakan perubahan tutupan yang ditampilkan oleh National Aeronautics and Space Administration Code atau NASA, atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 2024. Jelas tergambar kan kalau alam juga sangat terdampak dengan pembangunan IKN. Yang lebih parah adalah deforestasi di IKN yang masif telah mengakibatkan berbagai macam dampak negatif seperti hilangnya habitat flora dan fauna, erosi tanah, dan pencemaran. Terlebih dari itu, deforestasi hutan alam ke depan dapat menghilangkan fungsi hutan sebagai konservasi air dan tanah, pengatur iklim mikro, sumber pangan, dan obat-obatan bagi masyarakat. Deforestasi di IKN juga memperburuk situasi komitmen Indonesia di tingkat global untuk berupaya dalam pengurangan emisi. Di sisi lain, nelayan dan masyarakat adat harus kehilangan sumber penghidupan mereka karena harus berebut ruang dengan proyek-proyek yang sedang dibangun seperti bendungan, pelabuhan, kantor dan istana, jalan, dan bandara. Coba perhatikan, ada banyak banget sumber yang menyebutkan bahwa pembangunan IKN itu mengancam populasi dari satwa yang ada di sana. Disebutin bahwa yang akan terdampak adalah bekantan, kemudian monyet Belanda, dan gak ketinggalan juga beberapa habitat bekantan, mangrove, dan hewan-hewan yang sebenarnya di sana menjadi tempat hidup mereka. Dan yang lebih parah lagi, ada satu bagian ruas jalan tol di IKN yang memotong jalur satwa. Lalu apa kabar masyarakat sekitar? Masyarakat sekitar sangat rentan dengan potensi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Hak atas tanah di IKN nyaris 2 abad, masyarakat adat akan jadi gelandangan di masa depan. Ini adalah sebuah konten yang dibuat oleh BBC Indonesia di tanggal 5 Oktober 2023 oleh jurnalis BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrao. Dalam konten itu disebutkan cerita tentang Dahlia, warga sekitar yang tidak punya tanah dan tidak memiliki bekal pendidikan memadai, sehingga dia berkata dirinya dan anak-anak muda lain di kampungnya akan tersingkir dari ibu kota baru. Apalagi, kata dia, nominal ganti rugi lahan yang ditetapkan pemerintah sebesar 150 juta itu nggak cukup. Nggak cukup besar buat mereka untuk membeli tanah di sekitar Sepaku. Ganti rugi sangat minim, mungkin hanya sekitar 10% dari harga tanah saat ini. Harga tanah sudah melambung tinggi dan mungkin mereka juga nggak akan bisa untuk membeli lahan. Kalaupun mampu, mereka tidak akan punya uang untuk membangun rumah. Apalagi yang usahanya digusur, sudah nggak punya modal lagi untuk membuka usaha baru. Lalu alasan apa lagi yang membuat banyak banget sorotan negatif tentang IKN di media? Sekarang kita ngomongin hal yang nggak kalah penting, yaitu adalah investasi. Investasi di IKN, apa kabar? Ini adalah respon investor ketika ditanya kenapa kok enggan berinvestasi di IKN. Lewat sebuah tayangan dari CNBC Indonesia yang ditayangkan di tanggal 22 Oktober 2024, ada obrolan yang menarik antara host dengan Bapak Bambang Susantono, guru besar planologi Universitas Diponegoro. Judulnya adalah Investor ke IKN Minim, ternyata ini yang diminta. Dari hasil konten itu, kita bisa tahu bahwa ada beberapa poin yang membuat para investor itu bertanya-tanya atau berpikir ulang untuk berinvestasi di IKN. Sebabnya ada 3. Jadi sesudah melakukan survei ke sekitar 101 investor atau calon investor maksud saya, ditemukan nih 3 besar hal yang membuat investor itu jadi enggan berinvestasi di IKN. Pertama, investor butuh regulasi yang jelas. Kedua, butuh market demand. Ketiga adalah talent availability-nya. Pertama kita bahas tentang investor butuh regulasi yang jelas. Apakah sudah ada regulasi yang cukup jelas mengatur tentang hak dan kewajiban mereka? Kemudian yang kedua adalah market demand. Apakah ketika mereka berinvestasi di IKN, sudah ada pasar yang kemudian siap untuk menyambut produk mereka? Dan yang gak kalah penting yang ketiga adalah adanya talent availability. Ketika mereka invest di IKN, apakah tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria mereka sudah siap? Inilah 3 alasan besar kenapa kok investor ini masih agak maju mundur gitu loh untuk invest di IKN.
Ada keywords yang mungkin kita bisa ambil di sini. Pertama adalah belum siap. Setuju nggak? Kalau sebenarnya pembangunan IKN ini belum siap. Yang kedua adalah ambisi. Kalau misalkan sesuatu yang belum siap, seperti kesediaan warga, kemudian juga hal-hal yang mengatur di baliknya, dan kemudian tetap ngotot untuk dibangun. Dan lagi-lagi ini yang paling penting adalah ketika investor masih belum berani secara pasti untuk memasang modal di situ dan kemudian tetap berjalan, apakah itu bukan ambisi? Dan apakah hak warga sekitar yang dipinggirkan itu namanya bukan opresi? Saya nggak ngejudge, saya hanya bertanya. Memang perubahan sosial ini tampak nyata dengan pembangunan IKN, terutama alam dan manusia yang terdampak dari pembangunan IKN ini seperti penjelasan yang tadi. Sekarang yang terpenting adalah kita bisa apa? Karena ini bagaimanapun juga IKN tetap berjalan. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia? Pertama, kita harus paham tentang kondisinya. Ayo kita pahami kondisinya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Untuk berusaha memahami tentang apa yang terjadi di IKN detik ini, saya meminjam pemikiran dari Giddens di tahun 1994, bahwa apa yang sekarang ini kita hadapi adalah kenyataan, dan yang kedua adalah apa yang sekarang kita hadapi ini adalah risiko pembangunan atau manufacture risk, yang ternyata ini nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia, terutama di era postmodern. Dalam poin ini, Giddens menyebutkan bahwa risiko dampak pembangunan sosial modern pada ekosistem dunia menjadi salah satu dari manufacture risk. Disusul yang kedua adalah kemiskinan, yang ketiga adalah keberadaan senjata perusak massal, yang keempat adalah represi hak demokratis. Kita sama-sama paham bahwa dari 4 poin ini yang dominan menerpa warga dan kita tentang IKN adalah nomor 1, 2, dan 4. Kenapa? Karena kalau kita bicara nomor 1 nih, risiko dampak pembangunan sosial modern pada ekosistem dunia, ini tentu akan mempengaruhi berbagai macam ekosistem yang berada di sekitar IKN. Baik itu warga sekitar maupun kita, warga Indonesia secara menyeluruh. Yang kedua, kemiskinan. Bayangin kalau misalkan warga sekitar digusur, nggak punya hak, dan seperti ceritanya Dahlia tadi, kemudian nggak bisa membangun rumah atau berkarya. Tentu masalah yang muncul selanjutnya adalah kemiskinan. Dan yang keempat adalah represi hak demokratis. Masa kurang cukup bukti bahwa Dahlia yang tadi merasa tergusur haknya itu disebut sebagai represi hak demokratis? Ketika kita sudah melihat tentang situasi yang ada, sekarang waktunya untuk berusaha menemukan solusinya. Solusi yang ditawarkan Giddens di sini adalah politik radikal. Apa itu? Model politik konservatisme, sosialisme, neoliberalisme menurut Giddens tidak lagi memadai. Saat ini kita membutuhkan politik radikal yang tidak hanya membawa perubahan tetapi juga mengontrol perubahan dan mendorong sejarah ke depan. Ini akan melampaui radikalitas pemikiran kiri dan kanan. Pandangan utama di sini adalah bagaimana caranya supaya politik radikal ini bisa membentuk utopian realism dengan cara humanisasi alam, politik emansipatoris yang membebaskan dari tekanan dan represi dengan cara melawan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Idealnya adalah ketika sekarang ada masalah besar yang terjadi, Giddens menyarankan kita kemudian untuk dalam tanda kutip berhayal. Ketika realitas sudah ada, sekarang misal IKN sudah ada, sekarang apa nih hal ideal yang bisa kita lakukan? Berarti logikanya adalah bagaimana bisa mengoptimalkan pembangunan IKN supaya sejalan dan bisa dalam tanda kutip memberikan pencerahan untuk kemajuan kita semuanya. Itu adalah utopianya. Realismenya adalah masalah-masalah yang tadi kita sudah bahas. Nah, dalam pandangan Giddens, kita ditantang untuk bisa menyeimbangkan antara apa yang terjadi sekarang dengan utopian, sehingga akan muncul utopian realism. Cara ini disinyalir akan bisa menemukan titik terang dari apa yang sebenarnya terjadi detik ini. Detailnya, membangun utopian realism bisa dengan beberapa cara. Pertama adalah humanisasi alam. Kemudian politik emansipatoris, membebaskan dari tekanan dan represi dengan cara melawan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Yang ketiga adalah lifestyle bargaining, yaitu mekanisme tawar-menawar antara kelompok yang berbeda. Kalau disimpulkan lebih lanjut lagi, maka keywords dari statement Giddens adalah diskusi, kawal, dan suarakan. Apa maksudnya? Kita semuanya adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk bersuara. Tapi yang tidak kalah penting dari situ, kita perlu menyuarakan di titik yang tepat. Kita mempunyai hak untuk bisa melihat pembangunan IKN dengan posisi iya atau tidak. Itu hak kita. Tetapi yang terjadi sekarang adalah ketika IKN tetap dibuat, tetap dibangun, yang bisa kita lakukan adalah mengawal pembangunannya agar sesuai dengan tujuan. Paling tidak,
alam selamat dan hak warga sekitar kemudian tidak dilanggar. Masih ada waktu kemudian untuk berusaha membuat 2 poin ini tercapai. Dan cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah menyuarakan apapun yang perlu disuarakan, terutama ketika ada hal-hal yang melanggar alam maupun warga sekitar. Lagi-lagi adalah hal realistis yang bisa kita lakukan adalah melihat ini sebagai suatu realita, mendiskusikannya, mengawalnya dengan baik, dan kemudian menyuarakan apa yang perlu disuarakan, terutama ketika ada penyimpangan. Oke, sekarang ada di otak kalian tentang Ibu Kota Nusantara. Kita butuh ibu kota negara baru, cuman kita ada prioritas. Sebenarnya pemimpin kita tuh sebenarnya tahu mana prioritas, mana yang ambisi. Sedangkan kita kayak kasus kemiskinan, bahkan rumah sakit kesehatan buat masyarakat itu masih kurang banget infrastruktur mereka. Kalau aku sih iya aja, jadi biar Jakarta nggak terlalu ramai kayaknya, jadi dipindahin ke Kalimantan. Jadi Jakarta itu buat pusat bisnis, terus di Kalimantan itu buat pusat pemerintahan. Tapi terlalu ambisius. Yang kedua, lebih baik anggaran ini dibuat untuk pemerataan pembangunan yang dengan itu dibutuhkan. Tapi aku sampai sekarang masih belum tahu dampaknya buat penduduk sekitar di Kalimantan itu gimana gitu. Aku masih belum tahu. Nanti aku pelajarin lagi sih. Tapi kalau sejauh ini aku setuju aja sih. Tidak setuju, karena saya lebih setuju dana pembangunan IKN untuk pemerataan pembangunan di daerah yang lebih membutuhkan seperti di Papua atau daerah lain yang masih tertinggal. Kayaknya ya, kita bisa putar waktu. Perlu atau enggak?